keluarga yang diurapi Roh Kudus. Amin. Kita adalah anak-anak yang diurapi oleh Tuhan. Amin. Kisah 1 ayat 8 mengatakan seperti ini. Kalau Roh Kudus turun atas hidup kita, maka kita memiliki yang namanya kuasa. Saya percaya kalau jemaat ini menerima yang namanya Roh Kudus, maka memiliki kuasa. Hidupnya pasti dituntun oleh Roh Kudus. Dan hidupnya tidak sembarangan. Amin. Karena kita adalah keluarga Allah. Amin. Kalau keluarga Allah itu tidak mungkin yang namanya selingkuh. Tidak mungkin yang namanya menyakiti istri. Tidak mungkin yang namanya menyakiti anak-anak. Kita memiliki otoritas dari Tuhan. Yaitu Roh Kudus. Mengapa keluarga gagal hidup di dalam urapan Roh Kudus? Yang pertama, keluarga tidak dapat memenuhi peran yang benar. Amin. Kalau keluarga tidak memiliki peran yang tidak benar, maka keluarga itu akan gagal. Contoh, keluarga Adam, ayat 1 sampai 16. Waktu Adam jatuh ke dalam dosa, dia dikeluarkan oleh Tuhan di Taman Eden. Adam dan Hawa bersetubuh memiliki anak yaitu namanya Kain dan Habil. Ini kita catat ya, keluarga yang tidak benar ya, ini yang gagal ya. Seharusnya Adam waktu jatuh dalam dosa, dia keluar dari Taman Eden, itu harus memperbaiki hidupnya. Tetapi Adam tidak memperbaiki hidupnya. Sehingga Kain dan Habil itu bermusuhan. Karena apa? Gara-gara mempersembahkan kepada Tuhan. Kain mempersembahkan, yaitu hasil taninya. Habil memberikan hasil dombanya. Ini kita perhatikan ya. Kalau orang tua tidak mau mendidik anaknya, takut akan Tuhan, itu akan mengalami yaitu namanya cemburu sosial. Iri hati, betul? Itu namanya gagal orang tua. Seringkali kita sebagai orang tua membedakan anak kita. Antara anak nomor 1 dan nomor 2 itu berbeda. Sehingga menghasilkan sesuatu yang tidak baik dalam keluarga. Itu namanya Roh Kudus tidak tinggal di dalam seorang papa dan mama. Seorang yang papa mama yang memiliki otoritas Roh Kudus itu berbeda hidupnya. Membawa anak-anak itu takut akan Tuhan. Ini contoh. Kain persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Sehingga dia iri kepada Habil yang diterima oleh Tuhan. Sehingga apa? Sehingga Kain membunuh Habil. Ini contoh seorang papa mama yang tidak memiliki namanya urapan Roh Kudus. Tidak membawa anak-anaknya takut akan Tuhan. Sama dengan kehidupan kita. Kita tiap hari Minggu pergi ke gereja, ada komsel, ada WBI, ada pria sejati, tetapi kalau tidak memiliki urapan Roh Kudus di dalam hidup kita akan kacau. Selingkuh jalan terus, pelayanan jalan terus. Halo? Banyak kan seperti ini kan, anak-anak Tuhan selingkuh jalan terus saja melayani Tuhan. Seakan-akan di mimbar ini apa? Tidak kudus. Berapa banyak anak-anak Tuhan jatuh dalam perzinahan karena tidak memiliki yang namanya rem, Roh Kudus. Kalau memiliki Roh Kudus itu mau mencong ke kiri itu pasti jangan anakku, betul? Mau datang berzina aja di hotel aja jangan anakku. Tetapi sekarang enggak loh ya. Ke hotel aja berzina itu jalan terus. Roh Kudus diajak-ajak terus. Halo.
Bagaimana dengan kehidupan kita? Karena firman Tuhan itu mengoreksi di dalam hidup kita. Yang kedua, mengapa keluarga gagal hidup di dalam urapan Tuhan? Kalau tadi keluarga tidak dapat memenuhi peran yang benar. Yang kedua, keluarga tidak memiliki komitmen yang kuat. Ini penting sekali. Kalau suami istri memiliki komitmen yang kuat, tidak mungkin seorang suami menyakiti hati istri. Dan tidak mungkin seorang istri menyakiti hati suami. Amin. Kita punya rem. Kita punya Holy Spirit yang selalu mengajarkan kita semakin hari semakin takut akan Tuhan. Kalau suami istri memiliki komitmen sama Tuhan itu, luar biasa. Suami harus mengasihi istri dan istri harus tunduk suami. Sekarang banyak di luar sana, di tempat saya di Jakarta sana. Istri-istri itu dominan ngatur suami. Kalau di sini tidak ada ya Bapak ya. Di sini istri-istri adalah tunduk sama suami, bukan nanduk seperti ini. Seperti itu. Pernikahan pun harus kudus. Amin. Nikah dulu, pernikahan dulu di gereja baru bisa kumpul. Bukan kumpul bikin anak baru nikah. Betul atau salah ini? Halo. Saya banyak melihat karena tradisi ya, tradisi. Ngumpul dulu. Lama ditegur Pak Gembala baru nikah. Apa yang dipersatukan Tuhan itu tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Matius 19 ayat 6 sampai 8, kecuali mati. Kecuali maut memisahkan. Contoh ya. Contoh kalau suami istri di dalam komitmennya Tuhan sehingga dipanggil Tuhan salah satu. Karena apa? Firman Tuhan tertulis. Seorang istri adalah tulang rusuk, betul? Kok ragu-ragu ini yang para mama-mama? Istri adalah tulang rusuk. Ada enggak tulang rusuk kedua? Saya tanya ini jujur. Di Alkitab pasti satu, tulang rusuk. Kalau istrinya meninggal itu menikah, itu bukan tulang rusuk kedua. Itu hanya pelengkap suami supaya suami tidak jatuh dalam perzinahan. Amin. Di surga enggak ada tulang rusuk satu kedua. Istri kedua itu adalah pelengkap saja. Banyak anak-anak Tuhan jatuh dalam perzinahan tentang pernikahan. Kalau di sini enggak ada ya. Harus komit. Kalau memiliki anak, itu suami istri pun tetap komit sama anak-anak. Bahwa anak-anak itu adalah anugerah yang Tuhan berikan, harus dirawat, harus dipelihara, harus dibawa takut akan Tuhan. Amin. Jangan bisa bikin anak saja, enggak bisa mau merawat. Waktu saya pelayanan di Labat situ ada seorang suami istri, saya melihat itu sedih mau nangis. Jadi apa itu? Suami itu meninggalkan istri, lalu menikah lagi. Namanya ini antara menikah atau berzina ya, soalnya nggak ada surat ini. Soalnya kumpul aja punya anak. Anaknya enggak punya apa namanya akte. Dosa enggak seperti itu? Saya tanya. Dosa, tapi tetap aja berjalan terus. Sampai hari ini, sampai anaknya itu sudah mau SMP. Kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kita benar memiliki yang namanya komitmen. Suami istri itu harus komitmen, susah senang sama-sama. Diberkati juga sama-sama.
kalau satu sakit itu harus ditungguin. Jangan seperti ini ya, kalau di luar sana itu kalau istrinya sakit, para lelaki gini, cepat cepat mati aku biar kawin lagi. Kalau di sini enggak ya, ditunggu setia sampai mati. Jangan gitulah, tunggu setia sampai sembuh, masa disuruh mati. Jangan, kita tetap setia. Ingat waktu pacaran ya, Pak Kiren ya, waktu pacaran mau apa? Nembak mama pasti rayuannya ya Maya. Rayuannya itu luar biasa ya. Sama dengan kalau mama juga sudah ditembak, luar biasa. Itu ingat sepanjang hidup kita, dari pacaran sampai sudah menikah, sampai punya anak, itu ingat di masa lalu kita pacaran. Sehingga kehidupan kita tidak pernah berantem. Ya boleh berantem. Seperti piring sama sendok itu kalau tik ya pasti ada ya. Tetapi itu melengkapi. Betul? Bukan saling menggeser. Saya tidak butuh sendok, saya taruh sono. Makan pakai apa? Tangan. Contohnya kalau ada kuah yang panas pakai tangan, ya kepanasan kita. Perlu yang namanya sendok. Sama dengan hubungan suami istri. Di saat istri sakit, istri butuh suami. Di saat suami sakit, suami butuh istri. Kalau dua-duanya sakit, itu ada anak yang merawat. Halo, siapa anak-anak ini kalau papa mamanya sakit diem aja nih, cuek? Ada enggak kira-kira? Yakin? Yakin ini kalau papa mamanya sakit terus anaknya disuruh beli obat sudah gini. Bibirnya ini ke depan ini. Berangkat sih berangkat tapi ke depan, enggak suka cita. Halo? Bertobat kalau anak-anak seperti itu ya. Belajar melayani papa mama. Mumpung papa mama masih hidup. Jangan kalau sudah meninggal, kalau di Samosir saya pelayanan luar biasa ya. Makamnya hebat-hebatan sampai tinggi gitu. Tapi rumahnya itu apa? Jelek-jelek. Itu kalau di Samosir ya. Makam orang meninggal tuh hebat-hebat itu. Luar biasa itu. Kita belajar ya, seorang suami istri harus memiliki komitmen. Komitmen apapun yang terjadi tetap saling mengasihi. Seorang suami istri juga harus tetap komitmen mengasihi anak-anak supaya anak-anak tidak terluka. Pernah enggak anak-anak terluka sama papa mama? Jujur nih, yang anak-anak muda. Tidak berani angkat tangan ini. Saya punya anak cewek yang namanya Grace, semester 7. Waktu TK, dia kecil itu yang salah itu adiknya, cowok-cowok itu. Tetapi saya trap tiga-tiganya. Itu biasa karena papa saya ABRI, jadi saya punya kedisiplinan seperti itu. Kalau salah semua, kan itu di strap itu. Waktu pemulihan hati Bapak, Pak Engkiso yang khotbah itu, anak saya itu kelas 2 SMA. Anak-anak yang memiliki sakit hati luka sama papahnya, boleh samperin papahnya. Karena saya selalu sama anak-anak kan sebelah-sebelahan gini ya, sama istri gitu. Waktu berdiri, anak saya peluk saya, dia nangis minta maaf. Saya kan tidak merasa disakiti menyakiti hati anak selama ini. Ternyata dia ingetin, papa inget enggak waktu Cici TKB yang salah Dedek, dia gitu kan. Tapi Cici yang enggak salah disetrap. Saya ingat, iya. Akhirnya saya minta maaf sama dia. Pemulihan terjadi. Berapa tahun dia menaruh sakit hati sama papahnya. Hal sepele. Padahal enggak saya pukul anak saya perempuan. Cuma saya suruh berdiri. Coba, bisa sakit hati. Akhirnya apa? Pemulihan terjadi anak saya. Saya minta maaf. Bagaimana dengan saudara?
dengan anak-anak saudara? Apakah pernah menyakiti hati anak-anak saudara? Dengan perkataan, dengan tingkah laku saudara, minta ampun sama Tuhan. Kita belajar komitmen. Yang ketiga, mengapa keluarga gagal hidup? Yang ketiga, kehidupan yang tidak berkenan kepada Allah. Ini. Kalau kita memiliki urapan yang dari Tuhan, hidup kita itu harus hati-hati. Orang yang tidak berkenan kepada Tuhan itu hidupnya itu kacau balau. Semaunya. Amin. Contohnya 1 Samuel 2, 11-26. Imam Eli memiliki anak yang bernama Hofni dan Pinehas. Anak-anak ini, dua anak ini adalah anak yang kurang ajar. Waktu Elkana mempersembahkan untuk Tuhan, dia cocokkan apa? Daging diambil yang lemah. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita sudah berkenan di hadapan Tuhan atau belum? Perkenanan Tuhan itu tidak mudah. Kita harus mempersembahkan tubuh kita yang kudus. Amin. Sama dengan kita dibaptis Roh Kudus itu cuma 1 kali. Tetapi dipenuhi Roh Kudus itu berulang-ulang. Bukan sekali selesai, enggak, berulang-ulang. Kita buka Roma pasal 12. Dan 2. Persembahan yang benar. Karena itu saudara, kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini loh. Kita belajar hidup yang berkenan. Jangan mempersembahkan yang tidak berkenan. Ingat ya, tubuh kita adalah bait Allah di mana Roh Allah tinggal di dalam hidup kita. Kita harus hati-hati. Jangan bisa menyembah Tuhan Yesus. Oh, Yesus baik. Yes, amin. Kalau kesenggol sedikit, awas ya. Contohnya kalau kita naik sepeda motor enak-enak pelan-pelan ada yang nyerempet kita motong, pasti dikejar. Iya enggak kira-kira? Halo? Kita belajar harus bisa penguasaan diri. Kalau kita mau hidup berkenan. Keluarga itu harus berkenan kepada Tuhan. Mempersembahkan hidup kita itu benar-benar berkenan. Ini loh tubuh kita. Ini loh keluarga, suami, istri, anak berkenan kepada Tuhan. Bukan tiap hari berantem. Bukan tiap hari saling menyalahin. Halo. Dalam keluarga contohnya kalau kita mau gosok gigi, itu ada odol, betul? Istri sukanya mencet odol di bawah, tetapi suami di tengah. Gara-gara odol ini bisa berantem. Betul enggak? Maksud istri itu baik, kalau dari bawah, kalau ada tamu melihatnya kan masih bagus. Tetapi suami itu enggak mau, enak tengah cepat keluar. Tapi kelihatannya kan jelek kan, peot di tengah. Lah ini gara-gara odol tuh hidup kita itu menyembah Tuhan enggak berkenan, betul enggak? Contohnya papa mama ini, tadi berantem pagi-pagi, duduk gini kan enggak enak, mau nengok gini. Tadi aku ingat semalam ini, marahin saya, tidurnya malam-malam. Contoh ya, contoh itu seperti itu. Terus mama lihat papa, ditegur aja enggak bisa. Enggak enak, duduk berdua ini enggak enak, betul?
istri punya masalah itu enggak enak. Kita belajar, kita harus berkenan. Karena itu saudara-saudara demikian, kemurahan Allah aku menasihatkan, Paulus menasihatkan kepada kita. Supaya kita mempersembahkan tubuh yang hidup. Kudus, itu penting. Ya kan? Tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Hidup kita itu harus kudus, berkenan. Kalau orang berkenan, orang kudus, itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Gampang kok menilai orang Kristen. Kalau masih emosian berarti Kristen halaman. Ya kan? Sukanya di halaman karena marah-marah melulu. Ya kan? Kalau bisa penguasaan diri, beda ini. Mulai masuklah pelataran. Bisa penguasaan diri sedikit. Kalau sudah bisa menguasai diri banyak, Maha Kudus, Ruang Kudus. Bagaimana dengan kehidupan kita? Emosi boleh, tetapi emosi itu tidak ngawur, tidak semaunya sendiri. Kalau emosi ada tujuannya membangun, itu beda. Kalau diem-diem, contohnya Papa Gembala tahu-tahu marahin mama, enggak tahu salahnya mama dimarahin, itu salah. Ini contoh ya Pak ya. Semua itu marah ada tujuannya. Marah itu kalau anaknya tidak mau berlutut di kaki Tuhan, marah. Amin. Di rumah saya ada kebiasaan, sebelum minum atau makan harus baca firman Tuhan dulu. Pertama anak-anak itu protes. Ma, Pa, gimana Ma, Pa? Enggak bisa. Baca firman Tuhan dulu, doa baru makan. Enggak tanggung-tanggung, kita seterap itu 10 pasal setiap hari. Pertama protes berontak. Sekarang enggak, sudah terbiasa. Handphone boleh pegang handphone kalau hari Sabtu dan Minggu. Dan lihat TV. Aturan yang keras. Pertama protes dan protes. Kalau pelajaran, anak-anak sekarang kan pinter ya. Ngelesnya itu pinter. Tapi enggak. Taruh semua di tempat kotak. Enggak boleh pegang. Selesai pelajaran taruh. Sudah enggak ada pegang lagi main-main apa. Karena apa? Di handphone ini kontennya luar biasa. Betul? Apalagi Facebook, IG dan sebagainya. Itu kontennya itu enggak benar semua. Ada yang baju kurang dan sebagainya, ya. Itu membuat mata kita itu enggak kudus. Kita bisa dibawa oleh iblis sesuatu yang tidak benar. Akhirnya kita jatuh dalam perjinan mata dan pikiran, membayangkan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kita belajar hari ini. Kita belajar supaya hidup kita itu berkenan. Yang keempat, bagaimana Roh Kudus meninggalkan kita atau gagal dalam hidup kita. Kegagalan hanya kegagalan. Sering kan anak-anak Tuhan bekerja gagal, amin? Ada kan? Selalu gagal. Mengerjakan sesuatu gagal. Pelayanan gagal. Ada enggak kira-kira? Kok selalu gagal sih? Kok selalu gagal? Ada sesuatu. Contohnya di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Ananias dan Safira, waktu dia menjual sebidang tanah, dia ketemu Petrus. Ini loh, mendustai Roh Kudus, akhirnya dua-duanya meninggal. Amin. Tanah dijual pun itu miliknya Ananias dan Safira. Dapat uang pun miliknya Ananias dan Safira. Tetapi ini loh, suami istri ini bohong. Contohnya laku 50 juta, bilang ke Petrus cuma 30 juta. Akhirnya apa? Kedua-duanya ini meninggal, gagal. Sama dengan kehidupan kita. Kalau kita membohongi Tuhan, sudah bekerja, tidak mau memberikan namanya 1/10, kita itu
bohong sama Tuhan. Halo? Seberapa kita itu jadi pengkhianatnya Tuhan? Gara-gara 1/10. Seberapa lamanya kita mencuri haknya Tuhan yang harus dikembalikan kita curi. Apapun alasannya itu adalah milik Tuhan. Jangan seperti Ananias dan Safira. Sehingga keluarga ini dua-duanya mati. Kalau zaman dulu iya mati. Kalau zaman now berbeda. Mati jasmani rohani. Apapun yang kita kerjakan gagal dan gagal. Terus kita nyalain Tuhan lagi. Saya kan sudah memberikan persembahan tiap minggu. Aku kan sudah mempersembahkan diakonia. Kata Tuhan. Itu 1/10. Mana? Halo. Kalau saudara hari ini masih mencuri miliknya Tuhan, kembalikan. Jangan main-main yang namanya miliknya Tuhan. Bahaya. Sehingga hidup kita itu gagal dan gagal. Tapi kita belajar. Kalau tadi mengapa keluarga gagal hidup dalam urapan Roh Kudus. Yang kedua, bagaimana sih ciri-ciri keluarga tetap diurapi Tuhan? Ini ada ciri-cirinya ini. Yang pertama, adanya peran suami istri. Ini penting sekali nih. Kalau hidup tidak ada peran suami istri, ini hal yang tidak benar. Kita buka Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 25. Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 25. Topiknya adalah hubungan antara anggota rumah tangga. Ayat 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini di dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan, bagian sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Ini loh. Kalau tadi kan kegagalan ya, kalau orang sudah dipenuhi Roh Kudus tapi gagal. Tetapi kita yang dipenuhi Roh Kudus, kita akan berhasil. Bagaimana ciri-ciri keluarga yang tetap diurapi Tuhan? Yang pertama, kita perhatikan ayat 18 dan 19. Hai istri-istri, tunduklah kepada, halo istri-istri. Hai istri-istri, tunduklah kepada sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Istri-istri itu harus tunduk sama suami. Amin. Ciri-ciri orang yang diurapi Tuhan itu, peran suami istri itu harus saling mengasihi. Kalau istri tidak bisa tunduk sama suami, ini adalah istri yang kurang ajar ini. Hei suami-suami, kasihilah istrimu, janganlah berlaku kasar terhadap dia. Bapak-bapak ini sering kasar enggak sama suami istrinya nih? Halo? Jujur. Jujur itu dikasih. Amin.
Kalau istri tunduk, suami harus mengasihi. Dalam keluarga ciri-ciri yang diurapi Tuhan itu, peran seorang suami dan istri itu penting sekali, bukan saling menyalahkan. Kalau di sana itu kadang-kadang ada seorang papa itu malas berjalan. Ma, tolong mah ambilin air. Padahal deket loh air untuk minum. Mama, tolong mah ambilin buku mah. Mama, tolong, seperti itu. Kalau di sini, sonde kan? Ada juga mama seperti, Papa, tolong Pak, ambilin sepatu mah. Papa, tolong Pak, ambilin minuman susu dan sebagainya. Halo, bertobat hari ini. Karena peran suami istri itu saling melengkapi. Kekurangan istri dilengkapi suami. Kelebihan suami dilengkapi istri, saling menopang. Ini peran suami istri itu penting sekali. Amin. Kalau mengasihi itu enak loh rasanya itu. Kalau suami ini tidur berdua itu rasanya sejuk sekali di tempat tidur. Kalau berantem ya Pak ya, rasanya satu kamar itu kayak neraka. Satu menghadap sana, satu menghadap sini. Ini loh, Roh Kudusnya itu ditaruh di mana? Halo. Masa Roh Kudusnya gini, kata Mama Gembala ini ditaruh di samping dulu ya Roh Kudusnya. Saya laporan Roh Kudus, saya mau berantem dulu suami istri. Enggak bagus ini. Ini peran suami istri ini penting sekali ini loh. Kalau seorang istri tidak bisa tunduk sama suami, sama dengan seorang istri tidak bisa tunduk sama Tuhan. Amin. Seorang istri yang tidak bisa, suami yang tidak bisa mengasihi istri atau berlaku kasar, ini namanya suami kurang ajar ini. Ya. Kalau di sana ada contoh ini. Contoh keluarga saya aja lah, nggak usah orang lain nanti saya pulang dikasih parang ini. Papa mama saya itu suka dulu itu tahun 80 81 ada SD SB ya, Nalu itu loh nomor. Tiap hari itu berantem gara-gara apa? Main Nalu itu. Tiap hari saya itu anak itu, enggak kerasan kayak di rumah itu. Kayak neraka, tiap hari berantem. Jam-jam Rolex papa saya yang mahal-mahal tuh dari luar negeri. Ini tok, panggil saya ketok. Kurang ajar, papamu suka main apa? Buntut gitu kan. Dalam hati saya, mama kan juga main buntut itu. Ambil palu, cepak. Dipaluin semua. Lihat ini, kurang ajar papamu. Seperti itu. Tidak selesai kalau wanita itu ya, karena papa kan dinas kan. Jadi dilampiaskan kepada anaknya ya, itu. Dia pulang, saya pikir cukup sekian ya. Dilanjut lagi perang. Terus dilanjut lagi sampai malam, tiap hari. Tuhan, ini loh neraka ini saya itu. Tiap hari itu. Saya itu masih SMP itu sudah melayani Tuhan. Ya. Saya cuma diem penguasaan diri, lama-lama saya tidak tahan. Namanya hidup dalam neraka itu tidak bisa tahan loh ya. Bisa keluar itu dari neraka itu. Ketika marah-marah saya gedor. Tok. Papa mama permisi. Langsung diem. Kalau papa mama terus seperti ini, saya yang keluar dari sini. Saya hidup bersama Kristus. Langsung papa mama itu diem. Enggak komen sama sekali. Sampai sekarang enggak pernah berantem. Malu kita anak Tuhan. Gara-gara sepele terus berantem. Mana bertobatnya? Saya gituin. Sama dengan hidup kita. Kita hal sepele ada bisa
berantem, betul? Apalagi kalau makannya tiap hari tempe ketemu tempe, marongga ketemu marongga. Daun pepaya ketemu daun pepaya. Rasanya ini lagi. Halo, enggak pernah mengucap syukur. Namanya peran seorang suami dan istri itu yang disediakan istri itu ya kita mengucap syukur. Amin. Jangan protes dong. Sesuai dengan kantongnya. Kalau kantongnya dikasih 5.000, yang bingung istri. Betul? Mau dibeliin tahu atau tempe? Mau tempe, tahu, dan sayur tidak cukup. Ini gimana ya caranya itu? Muter loh seorang istri itu. Siapa yang belajar seorang suami, belajar menjadi seorang istri? Boleh angkat tangan? Pernah enggak? Nah, enggak ada yang angkat tangan. Berarti tidak ada yang belajar ini. Yang maksudnya seperti ini. Kalau istri pergi pelayanan kemana, tinggal suami toh. Belajar yang namanya goreng, cuci piring, bisa enggak kira-kira? Yakin. Yang artinya seperti ini. Nyala, kompor tetap nyala, sambil goreng. Lain-lain bisa enggak? Gosong. Saya itu belajar di kala istri saya pelayanan. Saya belajar gimana sih seorang istri, ternyata itu berat sekali. Ketika saya goreng tempe sambil nyuci piring, sambil itu sayur, cuci sayur dan sebagainya, isi ini gosong. Anak saya tertawa, kebiasaan papa. Gosong, enak pak, nikmati. Dia gitu, anak saya nggak protes, pokoknya gosong nikmati pak, aku yang nikmati. Lama-lama saya bisa semuanya, bisa nyayur dan sebagainya. Ternyata seorang wanita itu pekerjaannya berat sekali. Belum ngajari anak sekolah, belum menyiapkan pakaian, belum setrika. Nyuci, bapak-bapak suka nyuci enggak ini? Saya tanya, bapak-bapak. Suka ya? Nyuci celananya sendiri paling, pakaiannya sendiri? Enggak, nyuci semuanya. Prakteknya ini loh, prakteknya jangan ini mah. Pajak sendiri ya, luar biasa. Ini loh peran suami istri. Saya juga sama. Kalau istri saya mau pelayanan, saya setrikain semua. Ini pak, mah, yang cocok untuk pelayanan ini saya siapin, saya tata semuanya. Semuanya saya tata. Kalau dia mau saya pelayan juga sama, ini disiapin. Saling melengkapi. Itu adalah ciri-ciri keluarga yang diurapi Tuhan, yang penuh dengan Roh Kudus. Ini mulai hari ini ya, papa mama ya. Kalau suami cuek-cuek, ini ketahuan ini enggak diurapi Roh Kudus. Perlu didoakan itu. Sama juga terus papa-papa lihat istrinya itu enggak mau nyiapin. Ya, perlu didoakan. Harus. Yang kedua, bagaimana ciri-ciri keluarga yang tetap diurapi Tuhan? Yang kedua, ada peran anak mentaati orang tua. Kita perhatikan ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Bukan separuh ya, segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kalau Keluaran 20:12, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu. Tanah yang diberikan oleh Tuhan Allahmu. Ingat ya, anak-anak tetap harus mentaati orang tua. Kalau lagi main game, disuruh orang tua taruh gamenya. Jangan bilang gini, tanggung mah.
Halo, sering kan anak-anak muda itu tanggung kan? Betul enggak? Takut enggak mau ngaku ini. Taatilah orang tua. Taat itu segera mau melakukan. Namanya orang taat. Betul enggak? Kalau taat itu dibolak-balik tetap taat. Disuruh kemanapun, yes, berangkat, jangan ditawar. Contoh anak-anak itu, anak kecil kalau disuruh, nak beli telur 1 kilo, mesti diprotes. Jangan 1 kilo mah, setengah kilo ya takut pecah. Itu namanya enggak taat ini. Betul? Betul enggak? Terus disuruh beli minyak sayur ini 2 liter, diprotes saya, setengah liter ya Pak, biar cepat. Ini namanya enggak taat. Anak itu harus taat kepada orang tua. Kalau di luar sana banyak anak-anak yang enggak taat, akhirnya hidupnya sampai sekarang, sampai menikah itu hancur. Karena enggak taat melawan orang tua. Banyak teman-teman saya hamba Tuhan yang melawan orang tuanya itu hancur. Ingat-ingat ya, anak-anak muda harus taat. Supaya apa? Hadirat Tuhan, urapan Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Orang taat itu siap, disuruh Pak Gembala, ayo ngepel, siap. Halo anak-anak muda ini. Anak-anak muda kalau masuk ini ada sesuatu yang tidak beres, harus ditata. Itunya taat. Taat kepada otoritas gembala, taat kepada otoritas Tuhan. Kalau memiliki Roh Kudus itu tanpa disuruh itu mengerti dalam kehidupan. Amin. Kalau masih melawan itu perlu dipertanyakan. Anak ini ada Roh Kudus tidak tinggal di dalam hidupnya. Oh ya. Itu gampang untuk menilai kekristenan itu. Salah sama benar. Berbuat salah terus berarti tidak ada Roh Kudus di dalam hidupnya. Kalau benar dia tahu apa yang dikerjakan Tuhan dalam hidupnya. Ya. Bagaimana ciri-ciri keluarga yang tetap diurapi Tuhan? Ada peran ayah yang mengasihi anak. Ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hati. Ini loh penting peran seorang bapak. Kalau di Maleakhi 4 ayat 6. Hati bapak-bapak kembali kepada hati anak-anak dan hati anak-anak kembali kepada hati bapak-bapak. Selama ini bagaimana? Seorang papa sering nyakiti hati anaknya enggak ya? Kira-kira ini. Salah sedikit sentil. Saya mau tanya kepada papa-papa ini khusus ya. Mama-mama enggak boleh dijawab. Kalau anaknya rapotnya nilai 5, pernah enggak diulang tahunin? Kalau anaknya dapat nilai 4, 5, 6, pernah enggak anaknya itu diajak jajan yang enak? Halo? Kalau Bapak Pendeta didoakan mengucap syukur. Kalau yang lain 5 lagi, 4 lagi. Halo. Ini loh peran seorang papa itu penting untuk mengasihi hati anak-anak. Anak saya nomor 4 pernah mendapat nilainya luar biasa. Bebek, tahu kan bebek? 2, terus monke 3, terus kursi 4. Itu aja. Saya itu kok heran ya. Kok 2, 3, 4, 4, 3, 5. Udah waktu itu di pohon jambu, saya peluk anak saya. Nathan sini nak. Ayo kita makan yuk. Saya gituin. Iya Pak, yakin kita makan. Beli McD lah kita. Terus saya peluk dia. Papa sangat mengasihi kamu nak.
Papa bangga kamu dapat nilai 2, 3, dan 4, dan 5. Tidak nyontek. Papa bangga. Tapi papa sedih kalau nilaimu 7, 8, 9, nyontek. Dia nangis peluk saya. Benar papanya yang saya. Iya. Papa sayang sama kamu, nak. Saya tidak lihat nilai kamu jelek. Tapi papa lihat kesungguhan kamu mengerjakan. Dengan keadaan seperti itu, rapot catur kedua itu sudah berbeda nilainya. Nilainya 8989. Dan dia dapat juara sebanten kimia. Ada sertifikat, ini anakmu Pak. Saya nangis. Nah, saya bisa menerima keadaan dia. Bagaimana dengan papa-papa di sini? Apakah masih melukai hati anak-anak? Tidak bisa terima apa yang jelek, maunya yang the best. Kita dosa di hadapan Tuhan. Karena kita sebagai orang tua, papa, mama, memiliki nilai, ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Selalu membawa anak-anak takut akan Tuhan. Amin. Kita harus bisa terima yang jelek. Kita harus terima yang baik. Itu peran seorang ayah. Kekurangan anak pun kita harus terima. Bukan dimarahin, diarahkan, diajar anak-anak. Halo. Tapi kita belajar hari ini. Memiliki Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Itu adalah ciri-ciri keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tidak mudah kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena perbedaan pikiran, perbedaan kulit juga ya, perbedaan apa? Suku. Tetapi alangkah indahnya kalau kita takut akan Tuhan. Saya dengan istri berbeda, karena dia adalah orang Tionghoa. Beda prinsip, beda karakter. Kalau papa saya orang Portugal, tapi dominan lahir di Jawa. Dominan saya ke mama. Perbedaan karakter. Tetapi kita bisa saling melengkapi, mengasihi. Kalau dulu itu waktu pacaran, istri saya kan pikirnya cepat, gitu kan. Karena dia terkenal itu. Terkenal apa? Kalau satu kecamatan orang yang terpinter dia. Kalau saya itu orangnya lembut-lembut kayak bapak ini. Lembut-lembut. Kok lama banget sih mikirnya? Saya pikir, saya analisa, takut salah. Kalau istri enggak, cep, itu udah selesai. Lama-lama, oh iya ya, saya harus belajar ngimbangi dia kan gitu, seperti itu. Tapi itu sesuatu keindahan, saling melengkapi, bukan saling menyalahin. Kan ada di sono suami istri saling nyalain gara-gara kamu si bisnisku gagal, seperti itu. Tapi kita belajar hari ini. Kita belajar sebagai papa menjadi peran yang baik untuk anak-anaknya. Karena apa? Urapan adalah kemampuan atau otoritas yang Tuhan berikan kepada hidup kita. Amin. Kalau bahasa Yunani urapan adalah krio. Kalau bahasa Ibrani adalah balal. Urapan yang Tuhan berikan kepada kita, itu harus kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dan urapan itu yang menuntun kita semakin hari semakin takut akan Tuhan. Dan urapan itu pun yang Tuhan berikan kepada kita, itu hal yang luar biasa. Kami tutup dengan suatu firman Tuhan seperti ini. Waktu tabut perjanjian dirampas oleh bangsa Filistin, kemuliaan Allah itu hilang. Namanya ikafot. Kemuliaan telah meninggalkan tabut perjanjian itu. Setelah tabut perjanjian ada di rumah Ebed Edom,
maka kemuliaan itu kembali. Kita kembali kepada diri kita sendiri. Apakah Roh Kudus ada di dalam hidup kita? Atau sudah meninggalkan kita, tidak berfungsi lagi? Cuma Roh Kudus diem. Bukannya Roh Kudus seperti burung merpati ya, keluar masuk, enggak. Di saya tertulis, bulu yang terkulai takkan dipatahkan, subuh yang pada pudar takkan dipadamkan. Ada Roh Kudus.